Halo semua, kembali lagi dengan aku Andri. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian bagaimana cara membuat annual budget planner. Sebenarnya ini adalah versi yang terbaru dari video sebelumnya. Ini adalah versi yang kedua. Bedanya ini adalah versi upgrade dan ada beberapa fitur yang ditambah agar dapat memudahkan kalian memanage keuangan secara bulanan atau tahunan gitu ya. Nah, bedanya apa? Secara umum bedanya ini ada terkait detail filter tanggalnya. Kalau yang video sebelumnya itu filternya itu per bulan. Kalau sekarang itu filternya itu bisa per tanggal. Jadi kalian bisa custom mau di filter per berapa hari, per berapa minggu, per berapa bulan atau per tahun pun bisa, teman-teman. Jadi ini bisa memudahkan kalian untuk analisa lebih detail gitu. Kemudian yang kedua, ada juga tambahan terkait akun bank gitu ya. Jadi teman-teman yang memiliki beberapa akun bank dan menyimpan keuangannya di beberapa akun bank, ini bisa di analisa di sini gitu ya, atau bisa direkap di sini. Ini ada rincian banknya, nanti teman-teman bisa menambahkan ataupun secara cash juga bisa direkap di sini. Oke, langsung saja untuk cara penggunaannya. Seperti biasa, jika teman-teman sudah memiliki dokumen atau Google Sheet ini, kalian bisa klik File, kemudian Make a Copy gitu ya. Nah, ini gunanya agar dokumen ini atau Google Sheet ini dapat tercopy di email atau Google Drive teman-teman gitu ya. Kemudian untuk panduan selanjutnya yaitu adalah memasukkan saldo awal. Nah, ini adalah memasukkan saldo awal dari awal penggunaan gitu ya. Jadi sebelum penggunaan teman-teman bisa memasukkan saldo yang teman-teman miliki gitu ya. Contohnya ini aku masukkan saldo awal itu di tahun sebelumnya itu ada 15 juta. Nah, kemudian untuk panduan selanjutnya teman-teman bisa baca. Ini aku langsung saja untuk cara pengisiannya ya. Baik, selanjutnya ini kita masuk ke alokasi gitu ya, alokasi budget. Nah, alokasi budget ini kalian bisa mengcustom berapa persen atau target keuangan kalian gitu ya. Ini ada beberapa poin terkait alokasi ya. Ada kebutuhan anak, utang, pendidikan, hingga aset dan investasi. Nah, kalian juga bisa mengcustomnya sendiri jika ingin dirubah gitu ya. Ini bisa klik edit button. Nah, ini bisa add another item atau bisa mengganti langsung di sini gitu, teman-teman. Nah, untuk yang di tabel ini, kalian cukup mengisi di sini saja, teman-teman. Jadi persentasenya nanti akan terkalkulasi di sini. Kalian bisa memasang target sendiri gitu ya. Ini contohnya, aku untuk kebutuhan anak ini, aku quote-nya 5%, utang 10%, pendidikan 5%, hiburan 5%, pokok 20%. Ini cuma contoh saja ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa men-set target sendiri, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk yang poin angka ini akan nanti terisi otomatis karena sudah ada formulanya. Kemudian masuk ke sheet pendapatan. Nah, ini bedanya dengan video atau annual budget planner yang versi 1. Ini untuk pendapatan itu bisa diinput kapanpun gitu teman-teman. Jadi mau misalnya gajiannya di tengah bulan atau di akhir bulan, kalau misalnya dapat bonus di awal bulan itu bisa diinput sesuai tanggal masuk gitu. Jadi nanti bisa direkap eh, sesuai tanggal pendapatan masuk gitu. Nah, ini jika teman-teman sudah memiliki dokumen ini bisa dihapus, nanti mengisinya seperti biasa, ini tanggal, kemudian pendapatannya ini pendapatan apa, jumlahnya berapa, dan ini masuk ke akunnya akun apa. Jadi contohnya Bank BCA, BNI, Mandiri, dan lain-lain, ataupun cash gitu. Jika list bank ini belum ada, kalian bisa menambahkan di sini, edit button, add another item, kemudian bisa menambahkan nama bank gitu ya. Nah, ini contoh isi 2 bulan gitu ya, contoh teman-teman gitu. Jadi ini di bulan Januari, ini list pendapatanku, kemudian di Februari ini ku masukkan juga. Kemudian untuk tipenya ini ku buat 2, ini untuk gaji dan lainnya gitu ya. Jadi yang gaji ini untuk para pekerja, untuk yang lainnya ini di luar gaji karyawan, seperti itu.
Nanti teman-teman juga bisa custom sendiri gitu ya. Ini untuk gaji ataupun yang lainnya bisa menambahkan sendiri di sini. Kemudian lanjut ke sheet yang ketiga, ini terkait pengeluaran. Ini sama bedanya dengan Google Sheet yang sebelumnya. Ini di inputnya bisa kapanpun teman-teman. Jadi informasinya bisa lebih detail. Ini contohnya aku masukkan di bulan Januari ini ada informasi dari ku input dari Januari tanggal 1 hingga 16 Januari. Nah, untuk pengeluarannya teman-teman juga bisa menginput sendiri sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian, nah ini tipenya ini akan nanti teman-teman bisa disamakan dengan yang alokasi tadi gitu ya. Jadi yang ini akan otomatis terformula di sini jika teman-teman mengganti kebutuhan alokasi di sini. Nah, ini seperti sama ya. Ini kalau jika teman-teman memiliki dokumen ini, pertama hapus dulu, ini tinggal diisi tanggal, kemudian pengeluarannya untuk apa, jumlahnya atau nominalnya berapa. Nah, ini akunnya akun apa gitu. Misalnya tadi gaji masuk di bank BCA, kemudian untuk pengeluarannya juga dari bank BCA kayak gitu. Dan ini yang tipe sesuai alokasi tadi ya. Ini contoh yang aku isi di bulan Januari hingga Februari. Nah, ini selanjutnya dashboard. Nah, ini dashboardnya itu lebih powerful dan bisa lebih detail teman-teman gitu ya. Jadi kalau yang kemarin itu filternya hanya berdasarkan bulan, ini filternya bisa berdasarkan tanggal gitu ya. Ini contohnya aku filter dari 1 Januari ke 14 Januari gitu ya. Nah, ini akan otomatis terekap gitu ya, total pendapatan di 2 minggu itu ada 16 juta, pengeluarannya 6,9, kemudian savingnya itu 9,1 juta dan saldo akhirnya itu 24 juta 100. Nah, ini saldo akhir itu ditambahkan dari saldo awal tadi teman-teman gitu ya. Jadi total pendapatan ditambahkan saldo awal dikurangi total pengeluaran. Kurang lebih nominalnya seperti ini. Nah, ini untuk target bulanan, ini terkait alokasi tadi, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa misalnya di Januari itu targetnya berapa gitu ya. Ini dari persentase tadi di sheet yang ini, di sheet alokasi. Ini akan terisi otomatis. Kemudian jika teman-teman bisa mengganti targetnya di bulan Februari gitu ya. Ini misalnya filternya juga diganti Februari hingga Februari akhir gitu ya. Oh, misalnya tanggal 12, ini tanggal 12. Nah, ini juga akan dashboardnya akan otomatis terisi sesuai pendapatan dan pengeluaran gitu teman-teman. Oke, ini coba aku kembalikan lagi, contohnya di bulan Januari. Nah, ini untuk akunnya juga bisa teman-teman custom atau teman-teman filter. Ini contohnya untuk semua bank ini terkalkulasi seperti ini teman-teman. Ini contohnya misalnya untuk yang bank BCA gitu ya. Nah, ini juga akan terfilter sendiri. Jadi ini untuk yang total pendapatan di Bank BCA, pengeluaran di Bank BCA, dan saving di Bank BCA itu berapa. Gitu. Dan ini saldo akhirnya gitu ya. Nah, ini selanjutnya, ini ada terkait total alokasi dan realisasinya. Ini adalah ada grafik seperti ini, teman-teman. Jadi ini menandakan progres terkait pengeluaran gitu ya, berdasarkan kategori atau tipe. Ini contohnya untuk kebutuhan anak ditargetkannya 865.000 dan realisasinya baru 150.000 dan ini persentasenya 17,34%. Kemudian ini ada grafik donat juga, ini terkait persentase realisasinya yang di ini total realisasi. Kemudian ini ada perbandingan total alokasi dan total realisasi gitu ya. Jadi yang biru ini total alokasinya dan yang merah ini realisasinya. Jadi nanti teman-teman bisa mengetahui eh, realisasinya apakah melebihi alokasi atau belum gitu. Nah, ini kemudian ada tabel, ini lebih detail ya, lebih terkait pendataan dari setiap bulan Januari, Februari hingga Desember. Kemudian ada rata-ratanya, ini ada
penjumlahan juga dalam setahun gitu ya. Ini detail pendapatannya, kemudian ini juga ada detail pengeluarannya gitu ya. Kemudian ini ada analisa per bulannya, terkait pendapatannya berapa, kemudian pengeluarannya berapa, dan saldo akhirnya berapa. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini ada rata-rata pengeluaran per bulan itu paling besar yang mana gitu. Ini contohnya investasi paling besar 3.750.000. Baik, ini selanjutnya untuk sheet yang aset. Ini teman-teman juga bisa men-tracker terkait aset atau pertumbuhan aset teman-teman gitu ya. Ini contohnya di awal ini teman-teman bisa meng-set target. Misalnya untuk target 1 tahun itu berapa ratus juta gitu, atau misalnya berapa miliar gitu. Ini misalnya kalau set target itu 350 juta gitu ya teman-teman. Nah, ini nilai aset awal itu dari mana gitu ya. Nah, ini yang pertama dari saldo akhir teman-teman tadi yang ada di akun bank yang di sini. Saldo akhir. Kemudian akan ditambahkan terkait poin-poin aset dan investasi gitu ya. Jadi ketika teman-teman mengisi di sini kebutuhan aset dan investasi, saya tabungan reksadana, ada beli emas, ini akan otomatis terakumulasi di sini gitu ya. Nah, ini jadi teman-teman untuk yang kolom ini tidak perlu diisi. Nah, ini untuk nilai aset akhir ini bisa diisi sendiri gitu ya. Misalnya ada pertumbuhan, misalnya saldo akhir. Kalau saldo akhir kan tetap gitu ya karena uang cash atau uang yang di bank. Kemudian kalau beli emas ini misalnya ada pertumbuhan atau kenaikan harga emas, ini teman-teman bisa mengisi sendiri dan ini otomatis akan ada analisa profit dan loss-nya. Di sini juga teman-teman bisa mengisi terkait tipe aset, liquid atau non-liquid. Ini contohnya misalnya tabungan 3 juta gitu ya. Ini karena tabungan ini berupa cash atau disimpan di bank jadi utuh, tidak ada tidak ada kenaikan berarti 0%. Kemudian misalnya reksadana ini jadi 2 juta gitu ya. Nah, ini akan ada analisa profit dan loss-nya dan secara total juga ada analisa profit and loss-nya gitu ya. Kemudian ini persentase nilai aset akhir. Berarti ini paling besar itu di cash ya, di saldo akhir. Kemudian ini juga ada terkait perbandingan nilai aset awal dan akhir gitu ya, terkait pertumbuhannya. Kemudian yang terakhir ini ada tipe aset, liquid dan non-liquid secara nominal. Baik, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk update ya atau upgrade annual budget planner versi kedua. Mudah-mudahan lebih bisa membantu teman-teman untuk menganalisa keuangan. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.